Terus langsung Morgan nusukin belakang si Peyton berkali-kali, si Anissa juga. Terus pas si Peyton tersungkur ditusuk juga dari depan. Oh my god. Hai sahabat online, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Welcome back. Makasih teman-teman masih setia di channel ini dan masih support channel ini. Dan makasih juga pastinya buat kalian yang udah ngeklik video kali ini. Gak bosan aku mengingatkan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Karena kalau bukan kalian yang subscribe, siapa lagi coba guys. Jadi subscribe sekarang juga. Oke guys, di video kali ini aku mau membahas dua anak setan. Aduh, kenapa aku bilang dua anak setan? Aduh, pokoknya kalian bakal merinding deh denger cerita aku kali ini. So, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai. Stay tune. Guys, seperti janji aku mau menceritakan dua anak setan. Ini ada contoh dua anak setan yang mau aku ceritain, yaitu Morgan dan Anissa. Ini bisa nikam temennya sendiri 12 tusukan, coba. Belajar dari film. Bayangin belajar dari film. Jadi buat orang tua di luar sana yang akan jadi orang tua, kalian harus benar-benar ngawasin anak kalian. Ini bahaya banget, bahayanya film. Apalagi tanpa pengawasan orang tua, dan mereka akan nelen mentah-mentah bahwa film itu real. Bahaya sekali guys, bahaya. Warning. Adalah kisah persahabatan 3 orang anak yang berusia 12 tahun, yaitu Peyton Lautner. Ini Peyton bukan Python ya, kayak ular ya guys. Morgan Geyser Gan kayak nama laki ya. Dan satu lagi Anissa Weyer. Anissa nama-nama Islam gitu ya, kayak nama orang Indonesia ya. Nah, Peyton dan Morgan ini bersahabat karena memang rumah mereka tuh berdekatan. Jadi ceritanya nih, ini dua kepribadian yang beda nih, si Peyton sama si Morgan. Jadi Morgan ini lebih nggak ada temen, lebih kayak nerd, lebih kayak nggak ada yang mau berteman sama dia. Sedangkan Peyton nih adalah sosok yang imut, cantik, terus baik hati pula. Nah, si Peyton ini memilih berteman sama si Morgan karena dia ngelihat pas di kelas tuh si Morgan tuh sendirian, nggak ada temen. Nah, si Peyton tuh kayak merasa kasihan gitu. Setiap anak tuh minimal harus punya satu orang temen. Jadi si Peyton tuh kayak empati banget gitu, dan temenin lah si Morgan, kasihan juga ya dia sendirian gitu. Si Morgan seneng sama si Peyton karena Peyton tuh kayak nggak pernah mikirin omongan orang gitu. Misalnya orang ngomong ngapain sih main sama si Morgan, kayak gitu anaknya gitu. Si Peyton tuh nggak peduli. Dan si Peyton sendiri main sama si Morgan ini karena si Morgan ini walaupun agak-agak nerd, tapi ini dia humoris gitu loh, anaknya kocak. Jadi si Peyton tuh seneng. Kalau Peyton kan feminim, kalau Morgan tuh lebih kayak suka cerita-cerita horor, kayak urban legend kayak gitu-gitu. Sedangkan si Peyton anak-anak yang cute, manis, nggak suka sama hal-hal kayak gitu. Nah, si Morgan ini sering banget ngomongin tentang Slenderman. Slenderman tuh real loh, bla bla, pokoknya ngomongin gitu. Dan si Peyton cuma oh ya gitu. Nah, sekali dua kali Peyton nggak masalah ya si Morgan ini ngebahas kayak gitu. Tapi seiringnya waktu makin sering, dan Peyton ngerasa makin, wah nih anak udah kebawa sama film gitu. Terus suatu hari ada anak baru namanya Anissa itu mulai deh main sama Morgan karena mereka tuh kayak punya kesamaan, suka sama hal-hal yang setan-setan. Si Morgan suka sama Slenderman ini, dan si Anissa juga suka sama Slenderman ini, dan mereka berdua tuh klop ngerasa Slenderman itu real. Slenderman itu kayak pria berjas yang mukanya rata gitu, yang tiap kalau dia ngincerin anak-anak kecil yang nakal, terus anak-anak kecil yang emang percaya sama mereka, percaya sama Slenderman itu, terus diambil, dibawa gitu. Nah, setiap hari itu dibahas kayak gitu. Nah, si Peyton tuh lama-lama kayak hampir kebawa gitu, dan tapi dia menahan diri gitu, dan akhirnya dia ngomong ke orang tuanya, ke mamanya, "Mah, ini si Morgan tiap hari sama anak baru," diceritain lah. Nih si Morgan sekarang udah punya teman baru namanya Anissa, dan mereka tuh cocok karena sering ngebahas namanya Slenderman. Sebenarnya Slenderman itu real apa enggak sih? Kok kayaknya aku udah nggak nyaman gitu main sama mereka. Terus ibunya bilang itu nggak real, itu cuma dongeng, itu cuma ada di film. Dan si Peyton tuh lega karena berarti dia sehat. Yang kedua temennya ini nggak sehat ya guys. Dan akhirnya si Peyton tuh kayaknya pengen keluar dari persahabatan yang aneh ini gitu, pengen bilang,
udahlah, wah aku udah nggak main sama kalian lagi lah, aku udah nggak cocok, kalian lama-lama ngomongnya udah nggak jelas, halusinasi, udah ngomongnya udah ngaco, ya kan, udahlah kita nggak usah main lagi gitu. Kalau aku nggak main sama si Morgan, entar si Morgan main sama siapa lagi? Kalau bukan sama aku, coba mana ada yang mau main sama dia? Paling cuma Anissa aja gitu. Akhirnya dia mengurungkan diri, ya udah deh nggak jadi, tetap diajak main lah si Morgan gitu. Nah kebetulan juga nih si Anissa itu tinggalnya deketan sama rumahnya si Morgan. Jadi dia pindah ke apartemen yang nggak jauh sama rumahnya si Morgan. Jadi mereka akhirnya naik bis bareng bertiga juga. Tapi kayaknya emang si Anissa ini nggak suka sama si Peyton, karena kan mereka dua kepribadiannya hampir sama, suka-suka yang kayak gitu-gitu, ngomongnya juga klop sama Morgan. Tapi Anissa tuh nggak pernah nyambung sama si Peyton. Peyton juga nggak cocok sama dia. Terus kayak si Anissa nih kalau ngomong ketus gitu ke dia gitu. Peyton menahan diri tetap main demi sahabatnya si Morgan ini. Dan tiap hari mereka cuma kerjanya ngomongin kayak gitu-gitu. Wak, you tahu nggak Wak, si Slenderman tuh kayaknya beneran ada deh kemarin, bla 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 kayak gini gitu. Si Peyton ngomong apaan lagi sih dia? Gitu-gitu aja terus tiap hari. Sampai suatu hari si Morgan datang, lagi kumpul nih bertiga nih. Bentar lagi aku ulang tahun nih, kalian nanti datang ya ulang tahun aku ya. Aku pengen ngadain kayak di, kita bisa bilangnya apa kalau di Indonesia ya, villa gitulah. Karena kan di dalam kayak kebun gitu-gitu, jadi ada rumah gitu. Jadi sebenarnya si Peyton ini udah ngerasa si Anissa itu ngebawa pengaruh negatif ke Morgan gitu. Jadi sebenarnya Morgan tuh lugu-lugu anak nakal, gimana sih, lugu-lugu gitu, tapi kalau nggak dibawa sama temennya juga dia haho aja gitu. Si Anissa ini lebih berperan si Morgan tuh jadi jahat gitu, apalagi keduanya klub suka sama Slenderman. Nah dia, si Anissa sama Morgan mungkin sebelumnya udah ngerencanain nanti kalau ulang tahun adanya kayak di rumah, kayak sebuah villa-villa aja di hutan gitu. Jadi kita gampang nanti kalau ada mau buat persembahan buat si Slenderman gitu. Oh my god, ngerencanain kriminal, bayangin 12 tahun kecil-kecil udah jadi penjahat. Ini kayak persembahan supaya si Slenderman tuh datang, jadi sacrifice gitu, kayak pengorbanan. Dia mengorbankan suatu manusia biar si Slenderman tuh bisa datang, bisa hadir. Tuhan, nak setan bisa ngerencanain kayak gitu, coba bayangin. Akhirnya ulang tahun nih si Morgan ke-12. Si Peyton datang tanpa merasa curiga apapun. Tapi mana ada yang tahu dua anak setan tuh merencanakan kejahatan, coba bayangin. Aduh. Terus mereka gabunglah seperti biasa anak-anak main skating, makan yogurt, terus ketawa-ketiwi, hahaha. Biasanya namanya bocil-bocil udah main kecapean, bobo. Nah, bocah-bocah harus bobok ya. Pas lagi makan malam gitu, terus tiba-tiba terus ngobrol-ngobrol sebentar, terus tiba-tiba si Morgan tuh izin, Peyton, Nisa aku duluan ya, aku mau istirahat, aku mau tidur, aku capek banget gitu. Tumben-tumbenan dia udah mau tidur aja, nggak kayak biasanya. Biasanya nih si Morgan nih kalau lagi kayak ada keramaian, ngumpul-ngumpul gitu, dia seneng. Jadi dia nggak mau tidur cepet gitu, karena nggak pernah dilakuin di rumah. Jadi ini kan spesial gitu. Nah dia tuh lebih seneng kayak menghabiskan waktu begadang kalau bisa sampai subuh gitu ya. Kecil-kecil udah begadang ya kan. Nah si Peyton nih ngerasa aneh, kok dia udah mau cepet tidur aja gitu. Nah di situ si Peyton ngerasa aneh, tapi tetap udahlah, nggak berpikir gimana. Ya udah akhirnya mereka tidur lah, semua pamit juga lah tidur ya. Ngapain juga si Morgan udah pergi, si Anissa juga udah tidur juga deh gitu. Ya si Peyton ngapain lagi, dia tidur juga akhirnya. Nah si Morgan sama Anissa nih merencanakan pada saat tidurnya Peyton tuh mereka mau membunuh si Peyton. Kita ubah rencana kita, nanti aja bunuhnya besok pagi di luar. Jadi si Anissa kode-kodean sama Morgan, oh jadi malam ini nggak jadi, udah kita tidur aja dulu. Beneran akhirnya mereka bertiga tidur. Bangun pagi nih si Morgan sama Anissa udah bangun duluan, udah turun ke bawah, udah main komputer gitulah, terus udah makan donat bareng. Si Peyton lihat ke kanan kiri, wah si Morgan sama si Anissa udah nggak ada. Ya udah dia ikut turun nih ke bawah, lihat mereka lagi main. Ya udah dia ikutan, terus ikutan makan donat juga, like normal gitu, nggak ada yang aneh pokoknya. Nah selesai makan donat bareng, si Morgan ngajak kedua sahabatnya ini, Anissa sama Peyton, jalan-jalan keluar. Yuk ke depan sana, kita main-main ke lembah-lembah situlah yuk gitu, jalan-jalan. Nah si Peyton kecurigaan, dia kali ini juga curiga karena biasanya si Morgan itu nggak diizinin buat keluar jauh tanpa orang tua. Pergilah mereka bertiga. Terus
si Anissa bilang, yuk kita main yuk tak umpet. Main petak umpet di hutan-hutan gitu aneh ya, bocah ya. Ya udah main tak umpet yuk gitu. Si Anissa bilang gitu. Morgan nyautin, yuk gimana caranya? Ya udah siapa nih? Kita yang si Morgan sama Anissa yang bagian lari, si Peyton yang hitung 1, 2, 3 gitu lah guys. Setelah si Peyton bersandar gitu kayak di pohon gini, terus ditutup dari belakang sama daun ya. Terus dari belakang si Morgan langsung nusukin pisau, aduh, berkali-kali ke tubuhnya si Peyton. Ya Allah, aduh, Milo Jadi si Morgan itu sebelum pergi ke taman dia udah ambil pisau dapur pas tadi makan donat bareng. Nah itu si Morgan ngantongin 1 pisau. Si Anissa juga ngantongin 1 pisau. Ya Tuhan, anak setan. Terus pas si Peyton tersungkur ditusuk juga dari depan. Oh my god. Terus dia pergi, bayangin dia tusuk temennya berkali-kali sampai 12 lebih tusukan dan ditinggalin gitu aja. Coba si Morgan sama Anissa berpikir bentar lagi Slenderman datang. Jadi si Morgan nih sama Anissa nih otaknya udah dicuci sama pikiran kalau Slenderman tuh real. Apalagi kalau ada korban di bawah pohon, di semak belukar, di pepohonan gitu, ada yang anak kecil mati, Slenderman bakal datang. Emang bener-bener ya, gak nyangka anak sekarang kayak gitu. Coba ditinggalin sahabatnya di hutan, di pohon-pohon itu dalam keadaan udah berdarah-darah, mengeluarkan darah banyak. Dia berusaha untuk jalan, ya Allah, astagfirullahaladzim, si Peyton kasihan banget ya. Dia berusaha untuk nggak banyak bersuara atau nggak teriak, takut darahnya keluar banyak ya. Ini anak pinter ya sebenarnya. Dia pelan-pelan, dia tahu udah ditusuk banyak kan, darahnya udah mulai itu ya. Akhirnya dia udah mulai buram, tapi dia nemuin kayak cahaya di ujung jalan gitu nih, kayaknya jalan gede. Dia tetap dia berusaha berjalan pelan-pelan ke arah situ. Orang naik sepeda gitu loh, lagi kayak olahraga naik sepeda. Dia ngelihat si Peyton, anak kecil berdarah-darah kayak gitu, terluka gitu. Dia si sepeda itu langsung berhenti, langsung nyelamatin si Peyton dan telepon 911. Terus telepon ambulans minta datang. Pokoknya di dalam ambulans udah mulai pandangannya udah hilang gitulah ya. Anak 12 tahun gimana sih guys, ditikam berkali-kali, lebih dari 12 tusukan, bayangin, sama 2 sahabatnya. Aduh. Sampai di rumah sakit langsung dibawa ke ICU dan polisi ngubungin keluarganya si Peyton. Begitu di ICU, si Peyton dilihat kondisinya gitu, diperiksa dokter dan ini kayaknya mesti dioperasi. Dan kan ibunya udah datang, keluarganya udah datang, terus izin buat operasi. Ke ibunya pokoknya nggak banyak nanya dulu, yang penting anaknya cepet diselamatin gitu. Akhirnya dokter ambil tindakan buat dioperasi. Dan si dokter tau gak, sebelum dioperasi dia ngomong gini, pas dia cek nih, dia ngerasa kaget gitu kalau anak 12 tahun ini dengan tusukan sebanyak ini bisa selamat nih, masih alhamdulillah banget lah kira-kira gitu ya. Karena ada beberapa bagian tuh hampir mengenai yang vital-vital kayak jantungnya gitu loh, ngeri. Jadi kalau itu pisau yang dibawa sama Morgan sama si Anissa itu lebih gede, lebih panjang, lebih besar jarak kayak gitu. Ini kan kayaknya pisau kecil-kecil kayak buat motong buah gitu. Kalau itu lebih gede, lebih ini, si Peyton gak bakal selamat karena itu udah pasti merobek organ-organnya dia gitu. Terus akhirnya dokter operasi dan si Peyton selamat gitu. Si Peyton ditanya lah sama ibunya, ini ceritanya gimana, yang ngelakuin siapa gitu. Terus dia ceritain lah, polisi juga dikasih tahu kalau ini yang ngelakuin sahabatnya si Morgan sama si Anissa. Itu mamanya shock. Kalau aku labrak itu orang tuanya, anaknya aku langsung penjarain. Benar, 2 anak setan kau harus masuk penjara. Dan lagi-lagi si ibunya si Peyton kan sebelumnya udah diceritain kan masalah mereka berdua ini kayaknya toxic friend gitu. Jadi Peyton juga nggak ngerasa aneh kalau sahabat ini bisa jadi sejahat itu karena kebawa sama si Slenderman ini. Khayalan mereka itu. Jadi kalau si Peyton sampai dikorbanin, iya itu karena mereka mau kasih sesembahan buat si Slenderman. Sesembahan ya. Aku pun nggak nyangka ada anak setan gara-gara nonton film Slenderman. Itu mending film Slenderman jangan lagi tayang lah. Ntar anak-anak lain jadi kayak dia, jadi kayak anak setan juga sama. Udah mulai dihapus aja tuh kalau Amerika bikin lagi film Slenderman, ada Morgan sama Anissa kedua lagi, ya kan? Dan dia bilang sama ibunya kalau 2 anak itu
udah ditangkap belum ya gitu. Dan ibunya si Tracy Lautner itu bilang sama si Peyton kalau mereka pasti bakal ditahan, bakal disidang gitu. Nah, si Peyton nih hatinya baik banget ya. Dia juga berpikir kasihan sama ibunya si Morgan, pasti bakal diejek, bakal dikecam, bakal dihina karena kesalahan anaknya. Ibunya si Morgan, Angie Geyser, itu ngomong sama polisi bahwa si Morgan itu waktu di kandungan, si ibunya tuh ditahan, terus si Morgan tuh di dalam kandungan itu didiagnosis menderita skizofrenia. Nah, akhirnya mereka tuh disidangkan, tapi pakai persidangan orang dewasa. Karena gini ya, si Peyton tuh ngomong, benar-benar nih anak tuh dewasa banget. Dia ngomong gini, kalau seorang anak kecil mencuri permen itu berarti dia anak kecil, fix. Tapi kalau ada anak kecil ngebunuh orang dan merencanakan pembunuhan itu dia berarti bukan anak kecil gitu. Nah, emang iya sih, logikanya masuk ya. Akhirnya dia disidangkan pakai pengadilan orang dewasa, bukan pengadilan anak-anak. Pelan-pelan si Peyton udah pulihkan dari rumah sakit, dia pulang. Tapi trauma dia dan ketakutan dia itu masih menghantui. Jadi dia itu traumanya tuh sampai ke bawah-bawah. Dia belum bisa percaya sama siapapun, sama keluarga di rumah, belum bisa diajak ngumpul-ngumpul. Dia takut sama orang. Terus dia kalau tidur tuh selalu taruh gunting di bawah tempat tidurnya. Dia takut ada yang mau berniat buruk sama dia. Soalnya kan dia trauma apa, sahabatnya aja yang dia percaya aja bisa mau niat bunuh dia, nusuk dia gitu. Jadi dia hilang rasa percaya gitu loh. Terus ibunya juga mulai khawatir, tidur juga ditemenin, tapi dia nggak percaya orang lain gitu. Dan sampai akhirnya seiringnya waktu si Peyton tuh masuk sekolah lagi, dan dia nggak mau ngobrol sama orang, nggak mau ngobrol sama siapapun, nggak mau berteman sama siapapun, sampai kayak gitu. Ya iyalah ya, trauma ya, anak 12 tahun gimana nggak trauma coba. Udah, jadi traumanya si Peyton tuh lumayan lama, sampai dia sekolah pun dia belum bisa percaya sama orang, di rumah pun juga dia nggak mau ngobrol, nggak mau banyak ngobrol. Jadi orang tuanya ngerti gitu kalau dia masih berusaha belum percaya sama orang-orang di sekitar dia gitu. Sampai dia udah besar, saat ini dia hampir mau 20 tahun, dia ngomong kalau dia punya cita-cita terbesar adalah jadi dokter. Dan dia berterima kasih sama sahabatnya itu dua, itu membuat dia makin yakin dia pengen jadi dokter. Karena dulu waktu kecil dia nggak punya cita-cita apapun, tapi sekarang sejak kejadian mengerikan itu, saya jadi punya tekad dan cita-cita yang besar buat jadi dokter. Dan akhirnya Peyton jadi dokter guys, dan dia menunjukkan, jadi dia jadi penginspirasi orang gitu, bahwa orang-orang seneng ngasih selamat gitulah. Si Peyton tuh kisahnya, dan sampai dia bisa jadi dokter itu jadi inspirasi banyak orang gitu. Nah, dia berpesan semua anak-anak bahwa kalau kalian ngerasa ada yang aneh sama teman dan sahabat kalian, kalian cepet-cepet harus mundur, memutuskan untuk nggak main lagi. Itu pesan dia. Dan buat orang tua, jangan biarin anak kalian meyakini sesuatu yang itu nggak real, bohong, tapi mereka meyakininya itu benar. Kecil-kecil udah dewasa, bagus juga ya. Si Peyton tuh emang benar-benar dewasa sih. Sejak kejadian ini tambah dewasa. Itu dia tadi kisah persahabatan, satu anak baik dan dua anak setan, ya kan? Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Aku bakal balik lagi buat kasih yang seru-seru buat kalian. Jadi kalian jangan kemana-mana. Jangan lupa komen kalau kalian punya pengalaman, punya toxic friend kayak gitu. Mohon maaf sebelumnya kalau ada salah dalam mengucapkan kata-kata dan namanya ya guys. Oke, see you on my next video. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye-bye.